Hai hai hai, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini TK History akan menceritakan kisah TKW bebas dari hukuman mati dikurung 21 hari. Sumiati dituduh santet anak majikannya. Tentunya kalian penasaran seperti apa kisahnya? Berikut TK History. Satu persatu kisah pahit bermunculan dari Sumiati dan Masani, dua tenaga kerja wanita asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang terbebas dari hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi. Rasa khawatir dan takut selalu menyelimuti Sumiati dan Masani, hingga bertahun-tahun lamanya sepanjang masa kerjanya. Sumiati bahkan mengaku pernah disekap atau dikurung 21 hari oleh majikannya. Saya bersyukur karena bebas dari hukuman mati. Awalnya saya takut sekali, apalagi saat pertama kali masuk penjara, kata Sumiati mengawali ceritanya. Hukum di Arab Saudi sangat berat jika kita menghadapi kasus, tetapi kita harus tetap pada pendirian. Jika memang tak bersalah, tetap bertahan mengatakan diri kita tidak bersalah. Ia kembali menuturkan dengan wajah sedih. Bahkan sejak bekerja di Dawatmi, Arab Saudi, setelah 2 tahun bekerja, Sumiati minta pulang. Dia pernah sempat diantar majikannya ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Namun majikannya berubah pikiran, dia diminta tetap bekerja dan itu langsung sampai 6 tahun lamanya. Mereka meminta saya bekerja sampai saya mati, kata majikan saya. Saya kemudian dikurung 21 hari dengan segala tuduhan yang jahat pada saya, kata Sumiati. Selama 6 tahun Sumiati mengurus dengan telaten ibu majikannya. Majikannya bahkan tidak pernah mengurus ibu kandungnya sendiri. Setelah ibu majikannya meninggal, Sumiati justru dijebloskan ke penjara. Tragis sekali. Saya berpesan pada calon TKW yang mau ke Arab Saudi sebaiknya jangan berangkat. Karena apa? Walaupun dijanjikan kerja yang beragam, begitu indah, pasti ujung-ujungnya menjadi pembantu rumah tangga. Mending tidak usah. Dulu saya berangkat sebelum moratorium. Saya berangkat resmi melalui PT titit, pesan Sumiati. Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat BP3TKI NTB, Joko Purwanto, mengaku sangat bersyukur dan lega atas bebasnya 2 TKW asal NTB dari hukuman mati. Dia juga lega kedua TKW bisa kembali ke kampung halamannya di bulan Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dia mengatakan kasus 2 TKW ini akan menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Ini juga menjadi pelajaran berharga agar para pencari kerja selalu berangkat secara resmi atau berdokumen ketika ke luar negeri. Tidak cukup itu saja, kita juga harus paham budaya di luar negeri agar tidak bermasalah, lanjut Joko. BP3TKI mencatat jumlah TKI dan TKW yang bermasalah di luar negeri dan telah dipulangkan ke NTB sebanyak 492 buruh migran dari periode Januari hingga Juni. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% TKI dan TKW berangkat secara non-prosedural. Sebagian besar mereka menuju ke Timur Tengah dan Malaysia. Moratorium masih berlaku untuk ke Timur Tengah. Kami imbau untuk buruh migran yang ingin berangkat ke Timur Tengah. Sampai hari ini, moratorium masih berlaku, ujarnya. Petugas Direktorat Jenderal Perlindungan WNI Hairil Siregar yang mengantar Sumiati dan Masani mengatakan bahwa pihak KBRI mengetahui keduanya dituntut hukuman mati tahun 2015 lalu. Setelah berada di penjara 2014, pihak KBRI langsung memberi pendampingan hingga tahun 2016 silam. Sempat bebas dari tuntutan, namun pihak majikan banding tidak terima atas keputusan hakim yang membebaskan Sumiati dan Masani. Hairil mengatakan kelemahan WNI yang menghadapi masalah di Arab Saudi adalah
tidak adanya upaya pemerintah Arab Saudi melaporkan WNI yang terkena masalah di negara itu kepada kedutaan. Jadi kalau ada warga negara asing yang ditahan di suatu negara, harus disampaikan pemberitahuan kepada kedutaan segera mungkin. Sayangnya Arab Saudi tidak melakukan itu. KBRI mengetahui kasus itu setelah keduanya ditahan 1 tahun ketika KBRI melakukan kunjungan ke penjara di Dawatmi. Karena tidak terbukti bersalah, KBRI melakukan penjaminan agar dapat ditampung di penampungan KBRI. Setelah ada penetapan hukum tetap mereka bisa dipulangkan, langsung diproses pelepasan cekal mereka dan bisa pulang hari ini, kata Hairil. Lolosnya TKW Sumiati dan Masani dari hukuman mati mengurangi deretan panjang buruh migran Indonesia atau BMI yang terjerat hukuman mati di Arab Saudi. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri urusan perlindungan WNI, tercatat 484 WNI terancam hukuman mati dan total kasus 662 kasus. Sebagian besar di Malaysia dan Arab Saudi, 18 diantaranya WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi setelah Sumiati dan Masani bebas dari hukuman mati. Demikian tutupnya. Nah, kalian sudah mendengarkan bagaimana kisah tragis daripada 2 TKW asal Sumbawa Besar ini. Masih kepingin ke luar negeri? Tidak ada larangan buat saudara-saudara semua ingin keluar negeri karena ingin merubah kehidupan keluarga, ingin merubah ekonomi keluarga. Namun, pesan daripada TKI Story, berangkatlah melalui jalur yang resmi. Oke, terima kasih. Ikuti terus video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, share. Oke, bye-bye.